terutama terutama mengenai sistem air bersih, sistem penyediaan air bersih dan air kotor atau air limbah. Bisa dilihat pada layar instalasi plumbing ini dalam bangunan gedung itu. Fungsi alat plumbing adalah untuk menyediakan air bersih dengan tekanan yang cukup dan untuk membuang air buangan tanpa mencemari bagian yang lainnya. Jadi prinsipnya seperti itu, fungsinya harus memenuhi tekanan, terutama kalau misalnya berlantai banyak, tentu itu harus terpenuhi tekanannya. Nah, seperti pada gambar di samping itu ada ilustrasi ya, ilustrasi singkat mengenai instalasinya yang ada di dalam bangunan gedung ini. Jadi di situ ada ada water heater, misalnya ada drainase, kemudian ada sini ada clean out atau apa lubang inspeksi ya. Kemudian ada mungkin di sini ada air softener dan ini gas misalnya gas water shoot off gitu ya di sini lengkap. Jadi ini pada umumnya ya kurang lebih seperti ini. Di sini ada mungkin ada ada menara pendingin dan sebagainya, ada sistem fan, kemudian ada air panas dan sebagainya. Ujung akhir pipa yaitu untuk memasukkan air, kemudian ujung awal pipa yaitu untuk pembuangan air. Jadi itu untuk drainase. Kemudian di sini ada contoh jadi syarat-syarat atau bahan yang harus terpenuhi untuk kebutuhan sistem plumbing ya, bisa dilihat di sini. Pertama yang jelas biar supaya awet itu tidak mudah berkarat dan tidak mudah aus ya. Jadi relatif mudah dibuat dan mudah dipasang. Ini contoh-contohnya seperti terlihat pada gambar itu ada piting-piting pipa yang terbuat dari jenis PVC atau berbahan PVC. Kemudian di samping kanan yang ini itu yang terbuat dari kuningan. Nah ini yang dari kuningan ini yaitu untuk kebutuhan instalasi air panas atau bagian-bagian pada alat sanitasi seperti kloset duduk, kemudian sistem air panas ya, tentu itu harus terpenuhi ya supaya tidak lumer ya. Bisa dibayangkan kalau misalkan kita menggunakan jenis PVC biasa, itu ketika temperaturnya di sekitar 80 derajat itu akan lumer, kecuali kalau jenis pipanya yang memang sudah masuk kriteria untuk penyediaan air panas. Alat plumbing secara umum dapat dengan mudah kita temukan ya, tapi tidak semuanya memiliki kualitas persyaratan standar SNI. Nah ini contohnya seperti ini peralatannya, kemudian ini peralatan yang ada, ini untuk kebutuhan perbaikan biasanya kalau terjadi penyumbatan. Kalau yang ini di sini ada nozzle, ada torch. Jadi dengan menggunakan misalnya gas LPG, kemudian di sini ada torchnya. Ini untuk kebutuhan menyolder pada instalasi air panas, biasanya air panas. Dan bisa menggunakan timah atau bahan tambahnya menggunakan jenis silver ya atau perak. Sini ada gergaji, sini ada apa namanya flaring, alat flaring untuk memekarkan ujung pipa ya. Mungkin waktu di praktek drainase dan plumbing atau plumbing dan drainase pernah ditemui ketika ketika
belajar dengan Pak Sofyan. Ini biasanya yang digunakan untuk sambungan atau kebutuhan penyambungan pipa pipa atau bagian-bagian yang terbuat dari kuningan atau tembaga. Kemudian di samping kanan yang ini salah satu peralatan yaitu untuk memperbaiki instalasi pipa kalau terjadi penyumbatan. Jadi di sini yang dililit ini adalah berupa spring atau per, seperti halnya kita ketahui sebagai ilustrasi, seperti kabel speedometer yang ada di motor ya, tapi ini besar diameternya, besar, jadi sehingga bisa masuk ke instalasi pipa yang terjadi penyumbatan. Dan biasanya panjangnya itu cukup lumayan panjang, ada yang 10 meter, ada yang 15 meter, bahkan ada yang sampai 20 meter panjangnya, jadi bisa dibentangkan. Nah, salah satu ujungnya biasanya yang di sini disambungkan ke sini nih, ke bagian yang ini, dan ini dipegang dan ini diputar. Kebetulan kalau misalnya kita sebenarnya di Polban itu ada di bengkel drainase ada, tapi menggunakan alat listrik, jadi semacam bor listrik yang mana salah satu ujung dari per ini atau spring ini dimasukkan ke ini. Jadi ini dibentangkan, nanti dimasukkan ujungnya ke pipa yang mengalami penyumbatan. Kalau ini kan sering ya kita jumpai, jadi ini untuk membersihkan atau misalnya di dalam proses terjadi penyumbatan. Jadi ini terbuat dari karet. Nah, ditekan-tekan. Ini tang, ini ya sama, ini kebutuhan untuk Pak, semacam tracker ya, tracker kalau misalnya untuk mengangkat sesuatu yang terjadi penyumbatan, benda-benda yang mengakibatkan tersumbatnya pipa saluran. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini contoh saja ya, contoh mengenai tipikal diagram instalasi plumbing ya. Jadi yang berlantai banyak, yang mana tiap lantai ini adalah sama ya kebutuhan instalasinya. Dan di sini bisa dilihat, di sini ada pasokan pasokan utama ya. Di sini mungkin ada meter air. Kalau ini dari PDAM kan tentu melalui meter air dulu, kemudian ada tangki bawah tanah atau groundwater tank, kemudian didistribusikan ke atas ya, ke atas didistribusikan, di mana yang biru ini itu pipa air dingin, kemudian yang berikutnya adalah pipa air panas, dan yang tipe AB itu yang diberi catatan AB itu air buangan. Dan kita bisa dilihat di sini. Ini kalau bangunannya cukup besar, misalnya ya di mall biasanya, jadi kurang lebih seperti ini, atau mungkin di apartemen dan sebagainya, itu kurang lebih seperti ini. Di sini dilengkapi dengan alat pemanas airnya ya, alat pemanas airnya. Terus di sini kan tiap lantainya kan per zona ya, dituliskannya di sini per zona. Kemudian di sini ada tangki air yang di atap, yang ada di roof tank. Kemudian ada pompa tekan ketika misalnya tekanannya tidak terpenuhi. Kemudian di sini ada menara pendingin ya. Ini biasanya kalau menara pendingin itu tentu di bangunan tersebut ada sistem instalasi AC ya, yang mana AC-nya itu tidak menggunakan AC split, jadi menggunakan AC sentral. Jadi ada chillernya ya. Maka dibuatlah di bagian atas itu yang dipasang di atapnya itu biasanya ada menara pendinginnya atau cooling tower. Jadi fungsinya itu untuk mendinginkan hasil kondensasi
yang tadinya panas supaya didinginkan menjadi cair lagi. Jadi kalau pada AC split itu biasanya bagian cooling tower ini yaitu sebagai bagian yang di outdoor, jadi yang ada di luar ya, yang kita sering jumpai yang berbentuk kotak, terus ada kipas anginnya. Nah itu sebagai pendingin supaya terjadi kondensasi. Jadi tentu di dalam bangunan ini dilengkapi dengan ducting karena di sini apa ada menara airnya atau menara pendingin atau cooling tower. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Ini sebagai contoh saja ya. Ini kebanyakan supaya pada waktu penggambaran instalasi pipa itu dibuat gambarnya gambar isometrik. Jadi akan terlihat sekali ini jalur-jalurnya. Ada jalur pipa air kotor, ada jalur pipa cabang dan sebagainya. Kemudian ada tempat udara keluar dan sebagainya, kemudian air kotor atau limbah bangunan. Dan tentu eh, pipa ventilasi atau pipa tegak ventilasi itu harus dipasang karena ya sangat penting. Jadi supaya sirkulasi udara yang ada di pipa pembuangan itu tekanannya diusahakan sama dengan tekanan udara di luar. Jadi kalau terbuka gitu ya. Jadi mungkin ya kurang lebih tekanan udara di luar itu ya 1 atmosfer nih. Jadi kalau misalkan kita membilas kalau misalnya tidak ada saluran pipa ventilasi itu mungkin eh, bagian-bagian atau air yang difungsikan sebagai sekat air yang sering kita jumpai pada kloset itu kan ada genangan airnya. Nah, itulah yang namanya sekat air atau water trap ya, water trap atau penjaga sekat udara. Nah, jadi udara yang ada di bagian dalam instalasi itu tidak keluar melalui lubang kloset. Nah, makanya perlu dipasang pipa pen ya atau pipa ventilasi. Nah, mungkin waktu penjelasan dengan Pak Sofian juga ya mengenai instalasi pipa. Jadi sebelum disambungkan antara zona 1 misalnya bagian bawah, kemudian ada pipa tegak disambungkan dengan zona berikutnya, itu sebelum diuji itu jangan dulu disambungkan. Jadi harus diuji dulu per bagian atau per zonanya. Jadi supaya kita yakin bahwa pipa tersebut tidak terjadi kebocoran. Jadi menggunakan tes pump ya, itu harus dilakukan. Jadi diuji dulu sebelum dipasang berikutnya ke pipa tegak ke atasnya. Nah, di sini ada format ya, format mengenai pemeriksaan atau operasi sistem plumbing ya. Jadi ada uraiannya di sini, ada butir-butirnya atau yang sering kita sebut ya borang-borangnya ya, borang-borang pemeriksaan operasi sistem plumbing ya. Ini ada harian ya. Jadi di sini ada tanggalnya, hari, terus yang dicek atau yang uraiannya apa gitu ya. Kemudian tolak ukurnya apa, ini harus dicek ini dicek. Nah, di sini ada komentarnya ya, apakah baik atau tidak, dan ini misalnya harus ditindaklanjuti.
Nah, ini sistem penyediaan air bersih. Jadi ini ada beberapa sistem ya. Ada yang disebut dengan sistem sambungan langsung atau sambung langsung, kemudian ada sistem tangki atas, ada sistem tangki tekan. Yang sistem tangki tekan ini ada dua macamnya. Ini terutama ini pada jenis pompa air yang menggunakan tangki ya. Jadi ada tabungnya di sini. Di sini ada dua macam, yang sistem hidrosel dan ada yang sistem diafragma ya. Ada juga di sini sistem tanpa tangki. Nah, ini bisa dibedakan kalau kita membuka tangkinya. Jadi kalau yang hidrosel itu eh, di dalam tangki itu ada karetnya, karet di mana diisi air itu mengembung, kemudian ruang udara yang tersisa itu sebagai tekanannya. Nah, kalau yang diafragma itu memang sama, ada karetnya juga, tapi dipasang di tengah-tengah tabung tangkinya ya. Mungkin bisa cari referensi ya, bisa cari referensi sendiri mengenai detailnya dari sistem tabung hidrosel atau sistem diafragma. Ini biasanya untuk jenis pompa-pompa yang sering kita gunakan di rumah ya. Berikutnya sistem tanpa tangki. Jadi sistem kecepatan putaran pompa ini konstan ya. Jadi yang menggunakan tanpa tangki, kemudian menggunakan pompanya itu ada yang konstan dan juga ada yang menggunakan putaran pompanya itu bisa dikurangi putarannya sehingga aliran airnya tidak terlalu cepat ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ada semacam speed control untuk putaran pompanya, terutama untuk asnya, karena as itu kan berhubungan dengan sistem turbinnya. Jadi pompanya itu bisa diatur putaran. Jadi menggunakan istilahnya sistem kecepatan putaran pompa variabel. Nah, kalau yang sistem langsung seperti ini yang sering kita jumpai juga di
Baik, sampai di sini barangkali sampai di sini sebelum dilanjutkan ada komentar atau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya silakan. Terkait yang tadi, Pak, untuk pipa air panas, kan Ya, mungkin kebanyakan ada yang memakainya yang tembaga ya, Pak. ya, ya benar. Nah, apakah untuk pipa air panas ini dibandingkan dengan yang PVC anti panas dan galvanis dan tembaga itu lebih baik yang mana, Pak? Baik secara ketahanan maupun dari segi harga. Baik. Jadi memang sekarang ada jenis PVC untuk instalasi air panas. Kemudian ada juga yang dari baja itu menggunakan jenis istilahnya ada yang pipanya itu memang khusus, jadi seperti pipa uap, seperti kalau pipa galvanis biasa kan kalau dilihat ya dilihat di lubangnya itu ada sambungan kan ya. Nah, ada yang lebih bagus itu menggunakan pipa uap, jadi yang istilahnya pipa seamless, seamless jadi tanpa sambungan, jadi pipa bulat tapi tanpa sambungan. Itu yang paling baik. Tapi dari segi harga itu uh, mahal, cukup mahal. Jadi satu batang itu yang diameter 1,5 in mencapai 700.000 per batang. Nah itu memang paling bagus ya. Kemudian yang terbuat dari jenis PVC itu ada khusus khusus untuk air panas. Tapi kalau misalnya terjadi kecelakaan, misalnya terjadi kebakaran, itu rusak ya, tentu akan terbakar. Jadi bisa kebakar ya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang jenis seamless tadi, itu akan lebih awet seamless, tapi memang harganya lebih mahal. Nah, ada yang menengah-menengah saja, misalnya kita gunakan pipanya pipa galvanis biasa, bisa menggunakan pipa galvanis. Itu mungkin ada 3 macam ya. Kemudian yang jenis pipa tembaga itu akan lebih bagus, lebih mahal, tapi lebih lebih mahal dari pipa seamless. Jadi memang kalau kita mau pasang atau mau apa mau membuat instalasi plumbing khususnya untuk instalasi air panas, ya memang harus diperhitungkan matang-matang. Jadi pilih mana yang sekiranya menguntungkan dari nilai ekonomis. Jadi seperti itu mungkin jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Mungkin dari temannya ada yang mengomentari, barangkali pernah melihat, silakan. Jadi kita diskusikan sekalian ya. Dari temannya barangkali yang pernah melihat atau dari pengalaman mana yang paling banyak kita gunakan di dunia konstruksi uh, mengenai pekerjaan mekanikal elektrikal, terutama untuk instalasi air panas. Barangkali ada yang pernah lihat atau mungkin pernah baca-baca referensi seperti itu, silakan. Dan yang tadi yang diilustrasikan di jenis bangunan yang tipikal itu kebanyakan kalau misalkan di hotel gitu ya ada yang menyediakan sistem air panas itu air panasnya itu disirkulasi. Jadi panasnya itu merata ketika ada beberapa unit kamar misalnya menggunakan air panas. Jadi selama uh, apa, selama air yang ada di dalam pipa itu disirkulasi terus 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 menerus gitu sirkulasi supaya uh, temperaturnya tetap begitu. Itu terutama pada bangunan-bangunan yang besar biasanya seperti itu. Lain halnya kalau misalnya ada suatu penginapan tetapi
sistem penyediaan air panasnya itu per kamar. Jadi per kamar khusus di balik kamarnya itu atau mungkin bagian sisi yang sisi luar itu dipasang seperti sistem air panas yang instan yang menggunakan biasanya menggunakan bahan bakar gas. Silakan temannya barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan lagi ya ke slide berikutnya. Nah, ini sistem tangki atas atau roof tank ya. Jadi yang ini maksudnya di sini ada gambar ini sama tapi sebenarnya ini salah satu ya. Jadi ini yang sistem roof tank, di sini keterangannya tidak nampaknya. Jadi ini kebalik gitu. Jadi ada yang sistem roof tank, ada juga yang sistem tanpa tangki di sini. Jadi pasokan air yang tanpa tangki itu memang tekanannya ini harus terpenuhi. Di sini ada sensor tekanan ya. Di sini ada sensor tekanan. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi di sini bisa dilihat di sini. Ini yang tanpa menggunakan tangki air atau tanpa roof tank. Ini salah satu ini dicoret salah satu ini. Ini keterangannya juga terbalik ya. Ini yang sistem roof tank ini, ya di sini ada apa kelengkapannya. Di sini ada pompa, kemudian ditampung di sini. Nah, tentu kalau kita lihat di sini ya, bagian mana atau lantai berapa yang tekanan tinggi berarti di lantai satu ini yang tekanan cukup tinggi. Lain halnya ada yang ada di sini. Karena beda tingginya atau haknya di sini kecilnya. Nah, sehingga kalau kita menggunakan sistem penyediaan air panas yang menggunakan bahan bakar gas atau listrik, itu harus diberi pompa dulu sebelum masuk ke alat pemanas itu harus dipenuhi dulu tekanannya. Jadi kalau kita membeli atau mau pasang itu pada alat pemanas airnya atau di alat water heaternya biasanya tertulis. Jadi ada tekanan kerja untuk supaya pemanas air itu berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau untuk yang di daerah sini itu tentu harus dipasang pompa booster biasanya diistilahkan seperti pompa booster ya. Jadi untuk memberi tekanannya lebih tinggi. Mungkin di lantai bawah di sini tekanannya sudah terpenuhi karena haknya itu lebih tinggi. Nah, itu. Nah, ini yang tangki tekan yang seperti tadi dibicarakan di sebelumnya. Jadi di sini ada hidrosel, di sini ada keterangannya, tapi mungkin kalau belum belum pernah melihat secara aktual mungkin ya agak sulit ya untuk membayangkan tangkinya itu seperti apa. Nah, itu bisa dicari ya referensinya mengenai sistem hidrosel dan sistem diafragma. Dan ini tercantum atau yang membedakan itu pemasangan karet sekatnya untuk supaya terjadi gelap seperti balon itu di dalamnya itu seperti balon. Uh, Kalau pernah membongkar biasanya di pompa yang istilahnya yang jet pump gitu ya itu ada. Nah itu menggunakan sistem hidrosel dan ada juga yang menggunakan sistem diafragma. Jadi ini otoritas yang membuat jenis-jenis tangki ya, yang menggunakan tangki tekan. Nah ada lagi yang uh, bisa untuk menambah tekanannya itu di bagian atasnya, atau di bagian ruang udara yang ada di dalam tangki itu diusahakan supaya benar-benar kedap ya. Jadi tidak bocor. Itu diberi pompa atau aliran udara seperti yang keluar dari kompresor.
seperti halnya kita ilustrasinya ya. Nah, sebagai ilustrasi seperti alat untuk menyiram tanaman atau menyemprot pestisida yang di sawah yang digendong oleh petani. Nah, itu pompanya atau tabungnya itu dilengkapi dengan pompa, kemudian ruang udaranya itu diisi dengan udara. Nah, itu prinsipnya seperti itu yang menggunakan kompresor. Jadi seperti di sini kan apa, ada tangkinya, kemudian di sini ada pompa air. Nah, ruang udaranya itu ditambah lagi dengan kompresor udara. Nah, ada yang seperti itu untuk menambah tekanan. Tapi itu akhirnya akan banyak komponen atau akan banyak peralatan. Nah, untuk supaya lebih apa mengetahui mana yang paling efektif, ya bisa dicoba. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dari beberapa uh, cara pemeliharaan pada tangki ya atau loop tank itu ada item-item yang perlu kita ketahui ya atau yang perlu kita jaga ya. Jadi supaya benar-benar tangki air itu berfungsi dengan baik dan bersih. Dan di sini ada uraiannya, reservoir harus dikuras ya dan dibersihkan bagian dalam minimal 1 kali setiap tahunnya. Jadi ini tentu untuk jenis tangki air yang kapasitasnya cukup besar ya. Kemudian dicek juga kelengkapannya. Di situ ada apa? Katup-katup drainasenya atau keran-keran drainasenya, kemudian ada palap-palapnya untuk shoot off itu ya semacam apa keran otomatis. Jadi ada yang keran otomatis atau saluran otomatis yang dikendalikan oleh pelampung dan sebagainya ya. Kemudian sekeliling reservoir itu harus dijaga supaya rapi dan tidak ada karatnya tentunya. Nah, di sini ada item-item yang biasanya sering kita temui pada tangki air yang ada di atas, ada level kontrolnya atau untuk mengontrol supaya airnya itu ketika diisi pompanya supaya mati ketika terpenuhi ya. Jadi jangan sampai tangkinya yang ada di rooftop itu penuh, tapi pompa air masih terus terus beroperasi. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan kalau itu diabaikan, itu bisa mengakibatkan pompanya itu ya terbakar ya. Jadi memang eh, untuk mendapatkan ideal antara pompa air, kemudian ada tangki airnya, kemudian ada booster pumpnya, terus ada kelengkapan sistem air panasnya dan sebagainya itu tentu harus saling bersinergi, jangan sampai salah satu yang mengakibatkan tidak beroperasi ya. Nah, ini contoh macam-macam tangki air yang biasa dipasang di atas atap ya. Di sini kalau kita lihat ya di gambar yang biru itu per panel per kotak-kotak ini bisa dilucuti ya, bisa dilucuti sesuai dengan kebutuhan berapa kubik yang akan kita pasang tangki air tersebut. Jadi ini salah satu contoh tangki air yang ada di
atap ya. Di sini ada instalasinya dan sebagainya. Ada kelengkapan apa? Ada instalasi pipanya, ada pipa penguras, kemudian ada keran-kerannya dan sebagainya. Lengkap di sini. Tentu dengan sistem sistem untuk sistem untuk perawatan dan perbaikannya itu tidak muncul di belakang. Gitu. Jadi didesain sedemikian rupa memang akan membutuhkan mungkin bahan ya, alat-alat sambung dan sebagainya. Tapi ya mau tidak mau supaya terpenuhi untuk menjaga juga kalau terjadi kerusakan dan sebagainya ya tentu harus diikuti dengan ketentuan yang berlaku mengenai instalasi plumbing tersebut. Ini biasanya pelang ME atau mungkin ketika diterangkan oleh pasukan juga mungkin cukup jelas. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada lip pump ya. Lip pump itu jadi fungsinya untuk memompakan air ke reservoir utama ya. Jadi yang biasanya di atas ya. Jadi ketika uh, yang dari bawah dari groundwater tank itu ketika dimasukkan atau diisikan ke rooftop atau ke tangki atas itu harus dipompakan, yaitu istilahnya lead pump. Jadi ini sesuai dengan namanya ya. Jadi lead pump itu ya untuk memompakan ke atas, jadi vertikal dalam keadaan vertikal. Nah di sini ada operasi dan perawatannya. Lead pump itu bekerjanya biasanya otomatis ya. Ketika sinyal permintaan dari rooftop terpenuhi, kemudian sinyalnya mengirim ke pompa. Nah udah penuh, motor listrik atau pompa lead pumpnya itu berhenti. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjaga benar-benar sistem otomatis itu bekerja dengan baik, ya itu harus dicoba ya. Jadi kalau misalkan kondisinya mungkin di salah satu komponen ada yang rusak, itu ketika air yang ada di rooftop atau di tangki atas itu penuh, itu harus pompanya harus mati. Nah kelengkapannya itu banyak di pasaran. Ya tentu di sini untuk menjaga overheating atau terbakarnya kumparan motor listrik untuk menggerakkan pompa tersebut. Nah, makanya di sini di poin C itu ya harus dicoba ya. Jadi supaya benar-benar pompa tersebut atau lead pump tersebut beroperasi dengan baik. Nah, di sini ada salah satu pemeriksaan bulanan terutama pada ruang pompa ya. Di sini ada memeriksa sambungan-sambungan pipa hisap dan pipa tekan ya untuk memastikan tidak terdapat kebocoran. Jadi ini harus harus benar-benar dicek ya. Soalnya di yang ada di pompa itu kan ada air masuk kemudian air keluar di situ. Jadi di sini ada pipa isapnya masuknya dan pipa tekannya yang keluar. Nah itu ya harus dicek jangan sampai terjadi kebocoran. Dan biasanya yang sering terjadi kebocoran itu karena pompanya itu kan kalau beroperasi apalagi kita berbicara misalnya jenis pompa yang menggunakan daya yang cukup besar sampai 1000 watt dan sebagainya ya itu tentu mulai dari dudukannya dudukan pompa atau sebagai fondasinya itu harus benar-benar diperhitungkan ya karena ada getaran kemungkinan kita perlu juga ada sambungan-sambungan yang bersifat fleksibel yang biasanya disebut fleksibel konektor ya atau ekspansi join biasanya kalau istilah aslinya. Jadi ada sambungan menghubungkan pipa yang ada di instalasi bangunan kemudian disambungkan ke pompa. Nah, itu harus menggunakan konektor yang fleksibel. Kemudian strainer atau saringan-saringan ini jadi screen-nya itu harus dibuka dan dibersihkan.
Nah, poin ketiga yaitu baut-baut pengikatnya. Nah, misalnya baut pengikat eh, antara sambungan yang menggunakan flank itu tentu menggunakan baut, kemudian ada seal-nya. Nomor 4 yaitu periksa base plate rubber mounting-nya. Nah, ini kalau di mesin itu kan mounting engine atau dudukan karet untuk mesin mobil terhadap bodi. Nah, cuma ini ada mesin pompa, kemudian ada dudukan karetnya, baru ke pondasi. Jadi ini yang sering rubber mountingnya. Jadi untuk meredam getaran akibat dari mesin pompa tersebut. Poin kelima yaitu periksa kondisi fisik pompa. Nah, ini kondisi fisik pompanya pun ya itu harus dicek ya. Kemudian motornya, base plate-nya, dan bersihkan dari debu dan kotoran yang melekat yang ada. Nomor 6, periksa dari kemungkinan terjadinya karat dan jadwalkan rencana pembersihan dan pengecatan kembali. Nah, ini tentu ini hal yang perlu diperhatikan ya, terutama bagi yang pengelola bangunan gedung yang instalasi di dalamnya cukup cukup kompleks. Ini sampai rinci gitu. Nah, lebih lebih baik lagi sampai-sampai misalnya jenis pompanya apa, kemudian spek teknik dari pompanya biasanya juga tercantum nomor komponen biasanya nomor komponen. Jadi di samping kita mengoperasikan dan juga kalau misalkan terjadi kerusakan, spare part-nya mudah didapat. Nah, itu yang poin penting gitu di dalam pengelolaan suatu bangunan gedung ya yang uh, komponen atau utilitasnya itu cukup kompleks. Jadi ini hanya di instalasi pipa air bersih ya dan air kotor. Nah, belum belum lagi komponen-komponen kelistrikannya dan di dalam penyediaan air bersih pun itu uh, ada komponen-komponen kelistrikan, kemudian ada komponen otomatisnya, misalnya kran kan sekarang sudah banyak juga di pasaran yang menggunakan sensor, jadi ketika tangan didekatkan itu otomatis, jadi kita tidak perlu memutar lagi kerannya, jadi tinggal didekatkan air keluar sendiri, itu sudah banyaknya. Nah, tapi di dalamnya tentu kita sebagai orang teknik ya kita cari tahu bagaimana sistem operasinya dan sebagainya. Sampai-sampai kloset kloset duduk pun untuk menghemat air itu ada yang menggunakan seperti sistem vakum ya. Jadi ada seperti ada yang nyedot sendiri itu ke dalam. Nah, itu sudah ada di pasaran. Jadi kita tinggal cari tahu bagaimana cara kerjanya, kemudian itu kan tentu menggunakan uh, uh, pakai daya listrik, listriknya berapa. Nah, kita bisa hitung-hitungan sendiri ya. Kita coba misalnya kalau menggunakan ini listriknya berapa, kalau tidak seperti apa, kemudian mana yang paling ekonomis dan mana yang paling menguntungkan, nah itulah yang diambil. Nah, kalau kita lihat atau misalnya survei atau mungkin ke proyek atau ke mall atau supermarket itu bisa bisa iseng-iseng dilihat atau barangkali bisa menanyakan ke pengelola gedungnya. Jadi ini salah satu contoh saja. Ini misalnya ada ruang pompa. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada bagian-bagian dari pompa tersebut. Nah, yang tadi diulas yaitu mengenai uh, sambungan fleksibel itu yang ini nih, yang ini. Jadi antara pompa ya, ini tentu ini kalau melihat dari konstruksinya, ini air masuk dari arah sini nih, dari sini, kemudian di sini diputar menggunakan pompa sentrifugal, kemudian ditekan ke atas. Nah, supaya
ketika pompa ini berhenti, airnya tidak turun ya, tidak balik gitu. Nah, di sini ada check valve namanya ya, atau katup anti balik di sini. Check valve atau non return gitu di istilahnya, memang banyak ya istilahnya. Yang jelas di sini ada katup ketika air mengalir ke sana. Nah, ketika berhenti pompa mau turun lagi, di sini ada katup di dalamnya sehingga menutup aliran air. Jadi aliran air itu tidak balik lagi ke sini. Nah, di sini juga akibat dari berhentinya motor ini atau pompa ini kan misalnya ketika berjalan ini biasa-biasa saja misalnya saat gitu ya. Nah, ketika berhenti ini kan spontan. Nah, aliran aliran yang ada di dalam ini akan langsung berhenti. Nah, akibat berhentinya itu ya biasanya ada yang namanya pukulan air. Nah, ini juga bisa meredam. Jadi tidak terjadi kejut ya, tidak 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 muncul kejut akibat aliran air yang tiba-tiba dengan spontan berhenti. Nah, di sini ada check valve-nya, ini fleksibel konektornya ini. Nah, di sini nih di bagian ini kan motor listriknya ya. Ini motor listrik. Nah, ini motor listriknya, ini pompanya. Jadi kalau kita merancang pompa itu ya supaya terpenuhi itu kan debitnya ya, debit airnya jadi satuan kubikasi per menitnya biasanya. Nah, kalau untuk kebutuhan instalasi yang lainnya, misalnya instalasi air dingin, air panasnya, yaitu tekanan. Jadi desain ininya nanti ketemu berapa dayanya yang diperlukan untuk memutarkan pompa sentrifugal. Jadi bagian ini bisa terpisah dan di sini ada couplingnya, ada coupling jadi untuk menghubungkan antara as dari motor ini terhadap as dari pompa ya, di sini. Jadi fungsinya jadi ketika kita menginstal itu agak miring beberapa mili ini masih diperbolehkan. Jadi memang bagusnya ini benar-benar satu as gitu. Jadi satu kesatuan lurus gitu. Ini untuk jenis pompa yang yang masing-masing antara pompa dan penggeraknya itu terpisah. Nah, ini booster pump ya. Jadi booster pump itu yaitu untuk memenuhi tekanan tekanan airnya ya. Jadi untuk supaya peralatan pumping yang lainnya bisa beroperasi dengan baik. Jadi ada yang namanya booster pump. Nah, biasanya yang booster pump ini ada yang menggunakan sensor tekanan. Jadi supaya booster pump itu beroperasi dengan baik menggunakan sensor tekanan. Ada juga yang booster pump itu dipicunya oleh adanya aliran. Jadi ketika dibuka kran misalnya alirannya melaju lambat misalnya, terus akan memicu booster pump supaya hidup. Nah, ini baru tekanannya atau putaran atau pompanya bisa menyala. Jadi dengan menggunakan akibat adanya aliran air itu akan menghidupkan booster pump. Ada juga yang menggunakan tekanan, jadi yang namanya pressure switch ya. Jadi tinggal dipilih saja, gitu ya. Apakah yang menggunakan kontaktornya kontaktor dengan menggunakan aliran air, ada juga yang menggunakan tekanan. Nah, di sini ada bagian-bagian yang harus dicek ya, periksa dan coba pressure switch apakah berfungsi atau tidak. Jadi pressure switch-nya itu bisa dicek atau bisa dirubah tekanan yang diinginkan. Jadi biasanya dilengkapi dengan manometer. Kemudian B, periksa kondisi fisik seperti diskrimnya, kemudian sambungan-sambungan atau katup-katupnya. C,
bersihkan bagian-bagian pompa dari debu maupun sisa grease atau pelumas ya, biasanya pelumas dari situ yang menempel. Nah, dengan catatan pembersihan tidak perlu harus menunggu 1 bulan ya. Jadi istilahnya jangan sampai ditunda-tunda. Jadi periksa kemungkinan terjadinya kebocoran air dari poros pompa. Nah, ini di asnya biasanya. Biasanya kan di pompa air itu ada sealnya ya, ada sealnya supaya uh, air yang ada di ruang turbin atau impeller itu tidak bocor keluar sewaktu berputar. Nah, ini harus dicek gitu, sealnya. Kemudian berikutnya yaitu periksa panel start. Nah, ini biasanya untuk pompa yang besar itu ada panel kontrolnya. Mungkin di rumah eh, kita semua ada ya yang menggunakan pompa jenis pompa istilahnya pompa submersible yang tertanam di dalam tanah ya. Jadi di apa, biasanya yang berbentuk batang itu berbentuk tabung panjang ya kurang lebih 80 cm panjangnya dimasukkan ke sumur bor, nah dicelupkan ke dalam air. Nah, di situ ada panelnya, di situ ada kelengkapannya yang di dalam panel tersebut ada yang namanya kondenser yaitu sebagai star ya, star dari pompa. Jadi untuk memicu startupnya dari pompa tersebut. Kemudian nomor 4, periksa baut-baut pengikatnya. Jadi kencangkan ketika ditemui ada yang longgar. Poin G yaitu periksa dan pastikan posisi katutnya berada pada posisi yang benar. Jadi ini kalau masuk dan keluar itu harus terbuka penuh. Kalau untuk flashingnya juga pada posisi tertutup. Kalau untuk pressure tanknya posisi terbuka. Nah, ini harus benar-benar dicek. Nah, ini salah satu contoh booster pump ya. Jadi di sini ada booster pump yang dipasang dua. Nah, ini biasanya di dalam bangunan itu biasanya ada cadangan. Jadi tidak karena misalnya perlu satu, pasang satu aja. Nah, jadi harus ada cadangan. Jadi ketika rusak masih bisa beroperasi. Nah, di sini ada manometernya, kemudian di sini ada keran-kerannya, ini ada check valve dan sebagainya. Ini ada tangki tekannya dan sebagainya. Ini juga ada panelnya juga lengkapnya. Ini nah, ini juga sama ya. Ini salah satu contoh dan bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada di apa, kebutuhan untuk booster pump. Nah, ini misalnya ada tangkinya, kemudian ada manometernya untuk mengontrol tekanannya. Di sini ada pressure switch-nya. Nah, kalau misalkan tekanannya tidak terpenuhi, ini bisa di-setel di sini. Di-setel supaya tekanannya terpenuhi. Jadi harus dinyalakan pompanya itu. Dinyalakan, kemudian ini dicek, ini tekanannya udah terpenuhi enggak gitu. Dan kerannya ditutup. Kalau misalkan kerannya ditutup, nanti pompa kan terus bekerja ya, bekerja memompakan dan menekan terus ke dalam tabung yang ada airnya juga, neken. Nah, kemudian kalau uh, ini sudah cukup, misalnya setelannya ya tentu di sini harus sinkron gitu ya, jadi harus cek misalnya tekanan terpenuhi, cek. Nah, ini jatuhnya di mana? Kalau kurang, ini putar lagi, nyala lagi pompanya, berhenti lagi, tek. Nah, ini jatuhnya di mana? Nah, kerjanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita di rumah punya pompa
jenis Sanyo yang model dulu ya, yang model dulu itu ada eh, ada switch otomatisnya ya, yang digerakkan oleh tekanan air yang ada di dalam tabung. Jadi di situ di bagian atasnya ada cowakan obeng, di situ ada lambang positif atau negatif, jadi arah putarannya. Itu kalau misalnya dikurangi ya ke arah negatif, yang kalau misalnya tekanannya ditambah ya ke arah positif, jadi putar ke kanan. Nah, ini jenis panelnya ya. Panelnya jadi untuk mengendalikan motor pompa ini, di sini ada panelnya. Jadi lengkap, ada di dalamnya itu ada MCCB, kemudian ada pilot lamp dan sebagainya. Ada jaringan instalasi listriknya, banyak. Ini cukup lengkap, kemudian tertata dengan rapi. Misalnya untuk pompa 1, MCCB-nya yang mana, pompa 2 yang mana. Nah, di sini ada keterangan ini jangan sampai ada lubang. Jadi supaya jangan sampai tikus itu masuknya, biasanya tikus kecil. Jadi kalau nginjak eh, bagian bagian sambungan kabel atau klem kabel itu bisa kesetrum dan bisa mati. Di situ akan kebakar gitu ya tikusnya. Nah, yang lebih fatal lagi kalau misalkan ada bagian-bagian yang mudah terbakar itu akan mengakibatkan biasanya terjadi konsleting listrik dan akan memicu kebakaran terhadap gedung tersebut. Jadi memang banyak sekali kebakaran gedung yang dipicu akibat dari konsleting listrik itu memang benar adanya. Ya. Jadi tidak hanya berita saja. Seperti kejadian di Pujasera dulu ya, kita tahun berapa, lupa lagi. Itu juga akibat konsleting listrik. Jadi kemudian di seputarnya ada yang mudah terbakar, kemudian ada tabung gas, ya, akhirnya terbakar sampai ada letusan-letusan akibat dari gas LPG yang kapasitas 3 kilogram itu, yang kita sebut biasanya gas melon gitu ya. Nah, ini contoh pompa air ya yang terawat dengan baik, jadi kelihatan mungkin ini rajin gitu. Jadi kalau terkelupas sampai kelihatan dasar dari besinya ya atau ruang dari interiornya ya harus dibersihkan kemudian dicat ulang. Nah, kalau yang ini kan kelihatannya kotor gitu ya. Ada yang ya udah berkarat, kemudian ya kurang baik ya, kurang terawat, apalagi di ruang pompanya itu di bagian dindingnya ada ya mungkin bekas tangan, bekas ngoprek-ngoprek, ada oli dan sebagainya kotor ya. Seperti itu. Dan ini biasanya kalau ruang-ruang pompa ini kalau di uh, groundwater tank itu lengkap biasanya. Ada ruang pompanya khusus, ada mungkin panel-panelnya, instalasi listriknya dan sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan waktu kemarin pun Bapak membimbing PKL ya membuat groundwater tank yang panjangnya itu entah puluhan meter ya panjangnya, terus dalamnya 5 meter dalamnya, ada pompa ruang pompanya, kemudian lengkap lah di situ. Tapi waktu yang ditinjau itu hanya proses konstruksi dari groundwater tank tersebut, jadi tidak sampai ke mechanical electrical. Nah, kita masuk ke sistem air panas ya.
Barangkali sebelum masuk ke sistem air panas, ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari saya sendiri belum ada, Pak. Belum ada, baik. Yang barangkali yang lainnya? Yang lainnya barangkali ada yang mengomentari, silakan. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke sistem air panas. Ini pemanas air ini dibedakan menjadi dua instalasi, lokal dan sentral. Jadi maksud lokal dan sentral itu, kalau lokal berarti mungkin, oh ini di kamar mandi ini saja dipasang sistem air panas. Dan menggunakan yang menggunakan gas, ada yang menggunakan listrik. Kalau yang sentral ya tentu ada pemanas airnya, ada apa namanya, ada ketel ya biasanya. Oh maaf, bukan ketel ya. Jadi pokoknya ada sumber seperti pemanas air, tapi kapasitasnya besar, mungkin sampai 1 kubik misalnya, itu baru didistribusikan ke ruangan-ruangan. Nah ini macam jenis alat pemanas, ada alat pemanas sesaat, jadi benar-benar instan ya, jadi instant water heater. Nah dayanya, sumber dayanya ada menggunakan gas sesaat dan biasa dipasang di dapur atau rumah tinggalnya. Ini banyak nih. Ada yang merek Paloma, kemudian ada merek Wasser, merek banyak nih di situ. Nah, baiknya memang di Polban ini dipraktekkan ya, tapi ya mungkin waktu ya, jadi tidak sampai ke sana. Kemudian pemanas gas sesaat ya, yang dibalan. Jadi ini maksud dibalan itu ada apa? Ada pembandingnya. Jadi seperti kita ke penginapan atau ke hotel, di situ kan ada keran air dingin, air panas. Nah ini dibalan, jadi ada dua dua itu. Kemudian nomor 3 pemanas listrik sesaat. Nah ini juga sama ya. Nah dari masing-masing alat pemanas atau water heater ini dikendalikan dengan menggunakan semacam membran untuk mendeteksi tekanannya ya. Untuk mendeteksi tekanannya yang difungsikan untuk memicu saklar ya kalau di listrik. Nah kalau di gas itu untuk membuka katup dan pematiknya, jadi percikan apinya. Jadi yang tek 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 gitu, yang ada loncatan apinya. Nah itu untuk memicu itu. Jadi dikendalikan dengan sistem membran yang ditekan oleh tekanan air. Kemudian ketel air panas satu jalan. Nah ini biasanya disirkulasi ya, disirkulasi ke seluruh ruangan atau bangunan-bangunan yang diperlukan untuk suplai air panasnya, biasanya untuk kamar mandi dan sebagainya. Kemudian tangki pemanas air untuk minum. Nah ini juga sama ya. Jadi yang memang tergantung dari kebutuhan kita ya. Kemudian ada tangki pemanas air biasa. Ya kalau di rumah kan seperti dispenser ya, dispenser juga itu ya salah satu sistem penyediaan air panas, tapi untuk kebutuhan minum. Nah sumber airnya menggunakan aqua yang benar-benar sudah siap minum gitu. Nah di dalamnya ada sensor sensor panas. Sensor panas ketika panasnya terpenuhi, eh, saklarnya mati dari aliran listriknya. Nah, ketika turun lagi, baru kontak lagi, nyala lagi pemanasnya, dan seterusnya. Jadi, kabel untuk kebutuhan dayanya itu harus nancap terus. Nah, dampaknya biasanya itu yang menggunakan dispenser seperti itu di rumahnya itu ya listriknya agak mahal gitu, agak mahal dan pasti tagihannya akan mahal ya.
katakanlah yang biasanya 200.000 ya mungkin nyampe sampai 300.000 dan sebagainya. Bahkan bisa kalau di rumahnya menggunakan 900 ya sampai 500.000 juga bisa terpenuhi dari percobaan. Itu untuk mengenai sistem air panas dan bahan-bahannya ya tadi diulas sebagian dan bisa dicari referensi yang lain. Kemudian untuk sistem air hujan, nah kita bisa dibaca di screen ini. Jadi pada dasarnya air hujan harus disalurkan melalui sistem pembuangan yang terpisah dari sistem pembuangan air bekas dan air kotor. Jadi memang diusahakan sistem pembuangan air hujan itu jangan bercampur aduk dengan sistem air bekas yang ada dari rumah, misalnya dari tempat cuci piring atau air kotor yang dari WC ya. Nah, jika dicampurkan, maka apabila saluran tersebut tersumbat, ada kemungkinan air hujan akan mengalir balik. Jadi istilahnya meluap, gitu ya, akan meluap ke dalam alat plumbing yang paling rendah pada sistem tersebut. Ini jadi usahakan dipisahkan ya. Jadi di rumah misalnya ada talang, nah itu jangan dicampur baur dengan sistem pembuangan air bekas dan air kotor. Jadi masing-masing harus ada salurannya. Kemudian berikutnya dalam sistem penyaluran air buangan yang biasanya mengandung bagian padat itu harus mampu dialirkan dengan cepat. Jadi ini terutama misalnya dari uh, WC ya misalnya. Jadi kan ada benang padatnya, ada buangan padatnya, kotoran padatnya itu ketika dibilas itu harus cepat sampai ke septic tank ya. Jadi jangan sampai tertunda di dalam saluran. Jadi untuk maksud tersebut pipa pembuangannya harus mempunyai ukuran dan kemiringan yang cukup dan sesuai dengan banyak dan air jenis buangan yang akan dialirkan. Jadi itu memang harus terpenuhi. Mungkin waktu praktek drainase pun ya bisa terbayangkan kenapa harus miring, kemiringannya kenapa sekian persen dan sebagainya. Jadi sistem penyaluran air hujan pada prinsipnya hanya mengalirkan debit hujan yang terjadi di atap bangunan ke tempat yang diinginkan. Jadi mungkin seperti drainase perkotaan ya. Jadi jadi usahakan jadi begini ya. Untuk konservasi air setempat diusahakan ada sumur resapan. Nah, kelebihannya jadi sebelum dibuang ke saluran perkotaan atau yang kita kenal dengan saluran kota praja ya, yang ada di kiri kanan jalan atau barangkali ada yang benar-benar dibangun khusus untuk saluran pembuangan air hujan atau drainase, itu sebaiknya air hujan itu dimampirkan dulu ke lokasi kita di tempat sekitar rumah ya. Dan memang kalau baca referensi ada ketentuan-ketentuan kalau kita membuat suatu perumahan misalnya dengan sekian luasnya sekian hektar atau sekian ribu meter persegi, kemudian akan dibangun rumah sekian unit. Nah, itu fasilitas air hujan, tangkapan hujan yang ada di sekitarnya itu harus diresapan dulu. Jadi ada ketentuannya kalau misalnya sekian unit harus ada sumur resapan diameter sekian, kedalaman sekian, kemudian konstruksinya kurang lebih seperti ini. Nah, bisa didapat itu referensinya dari Puskim ya. Mungkin di internet juga sudah ada. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan khusus untuk suatu lahan perumahan. Ya. Jadi itu ya sebagai tugas kita ya, sebagai orang teknik sipil, jadi harus benar-benar peduli. Jangan sampai seperti sekarang saja ya, bisa dicek mungkin di internet muka air tanah di daerah Sukamiskin atau Pasir Impun ke sana itu muka airnya berapa dalamnya. Nah, seperti halnya di Politeknik, di Polban itu dulu muka air tanahnya mungkin hanya 8 meter. Jadi kalau kita ngebor 8 meter,
itu sumber air bersihnya itu sudah keluar. Mungkin sekarang udah sudah lebih dalam lagi, atau mungkin bisa dicek ketika praktek sondir itu bisa kelihatan apakah dengan kedalaman sekian puluh meter itu airnya sudah ada nggak, bisa dilihat. Nah, ini sistem pen ya. Jadi yang tadi sistem air hujan itu ya memang harus dibedakan ya. Dari kemarin kan pernah diulas ya mengenai talang rumah, kemudian ada macam-macamnya, ada untuk keindahan dan sebagainya. Nah, ini masuk ke sistem ventilasi atau sistem pen. Ini sistem pen untuk jenis pipa tegak air buangan ya. Jadi sistem pen yaitu bagian dari sistem plumbing yang terdiri dari pipa yang dipasang untuk sirkulasi udara untuk ke seluruh bagian dari sistem drainase dan pencegah terjadinya kerja sipon dan tekanan balik pada perangkap. Nah, ini bisa terbayangkan. Jadi kenapa dipasang pipa pen tadi di depan ya pernah diulas bahwa tekanan yang ada di dalam pipa pembuangan air kotor itu sama tekanannya dengan udara ya. Jadi seolah-olah terbuka gitu. Nah, akibat dari aktivitas aliran air, akibat dari misalnya kita membilas, kloset dan sebagainya, supaya air perangkap atau sekat air yang ada di dalam kloset yang sering kita lihat itu genangan airnya itu jangan sampai hilang. Nah, ya, tujuan utamanya seperti itu. Jadi untuk menjaga sekat perangkap dari efek sipon atau tekanan ya, kemudian menjaga aliran yang lancar dalam pipa pembuangan. Jadi mungkin ada pernah atau mungkin pernah ketika membilas, tapi bukannya kadang-kadang akan keluar udara juga, jadi ada gelembung-gelembung yang keluar. Gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi benar-benar ketika dibilas ya langsung aja lancar. Gitu. Jadi menjaga aliran yang lancar dalam pipa pembuangan. Kemudian mensirkulasikan udara yang ada di dalam pipa buangannya atau pipa pembuangan. Nah, karena tujuan utamanya adalah menjaga agar perangkap tetap mempunyai sekat air, maka pipa pen harus dipasang ya agar mencegah hilangnya sekat air tersebut. Nah, ini salah satu penyebabnya hilangnya sekat air ya. Hilangnya sekat air dan dampaknya ini perlunya adanya pen. Yang tadi sebenarnya sudah dibaca juga ya, atau sudah diulas di depan. Jadi ini akibat efek sipon sendiri. Kemudian efek hisapan, efek tiupan keluar, efek kapiler, efek penguapan, kemudian efek momentum, hisapan dan tiupan keluar, pencegahan dilakukan dengan memasang pipa pen. Nah, ini efek dari kapiler atau penguapan atau akibat dari momentum itu tidak dapat dicegah walaupun dipasang pipa pen. Jadi akibat momentum, akibat penguapan, akibat kapiler dan sebagainya ini dari tiga model ini atau akibat hilangnya akibat efek ini itu tidak bisa dikendalikan oleh adanya pipa pen ya. Jadi ini
hal yang lumrah gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan efek kapiler tersebut ini misalnya ada di dalam kalau ada air genangan penyekat yang ada di kloset itu katakanlah ada kain gitu ya, kain yang menggelantung terus nempel di situ, mencelup, nah itu efek kapiler. Jadi akan merembes ke kainnya, nah, sehingga akan mengakibatkan hilangnya sekat air tersebut. Nah, akibat dari tiupan keluar, nah ini juga sama ya. Ini biasanya kalau ada tekanan angin dan sebagainya, itu mungkin akan hilang uh, sekat air tersebut. Kemudian akibat dari angin tersebut kalau kencang itu kan akan mengakibatkan bergeraknya udara yang ada di ruangan, kemudian menekan terhadap permukaan airnya, sehingga akan terjadi efek momentum. Nah, itu akan mengakibatkan hilang juga. Tapi jarang sekali menerima atau terjadi atau kejadian seperti itu. Jadi yang jarang itu akibat kapiler, kemudian akibat dari momentum, atau penguapan. Kalau penguapan kan jarang sekali, kecuali kalau benar-benar proses tersebut atau WC tersebut tidak dioperasikan atau tidak ada yang menggunakan selama setahun misalnya. Nah, itu kan bisa menguap dengan sendirinya ya. Nah, jenis-jenis pipa pen atau saluran ventilasi ini ada yang sistem pen tunggal ya, jadi individual. Nah, jadi yang dimaksud dengan pipa pen ini dipasang untuk melayani satu alat plumbing dan disambungkan kepada sistem pen lainnya atau langsung terbuka ke udara. Jadi ini yang dimaksud dengan tunggal ini ya masing-masing kalau kita di lantai 2 misalnya ya, ada beberapa klosetnya, kemudian dipasanglah masing-masing juga, dipasang pipa ventilasinya langsung ke atas, jadi terbuka ke atas. Ada juga yang dipasang paralel ke samping gitu, ke samping, kemudian ada saluran ke atas. Jadi tinggal pilih mana yang paling efektif. Jadi ini seperti yang sistem loop. Nah ini kan ada beberapa melayani beberapa kloset. Nah ini sistem loop. Jadi disambungkan dengan cara paralel, kemudian diteruskan ke udara. Nah ini ada sistem pen tegak. Pipa ini merupakan perpanjangan dari pipa tegak air buangan. Nah ada juga yang seperti ini. Jadi di bagian sistem pembuangan air kotor yang langsung dari kloset ke bawah itu ada yang terus diameternya langsung ke atas gitu. Jadi masih satu fungsi gitu. Di samping sistem pen karena dia merupakan kelanjutan pipa tegak ke atas itu langsung terbuka begitu saja. Ini yang dilangsungkan jadi sistem pembuangannya masih itu juga difungsikan sebagai pipa ventilasi. Nah, seperti yang ini nih. Ada pen bersama ya yang melayani beberapa plumbing, kemudian pen basah ini yang berfungsi sebagai air buangan juga ya. Pen tegak merupakan kelanjutan dari pipa pembuangan yang dilayaninya. Pen sirkuit itu pen cabang yang melayani dua perangkap atau lebih dan berpangkal dari bagian depan penyambungan alat plumbing dan terakhir satu cabang daftar pipa pembuangan sampai ke pipa tegak pen. Pen pelepas yaitu pipa pen yang dipasang pada tempat khusus untuk menambah sirkulasi udara antara sistem pembuangan dan sistem ventilasi.
Nah, ini ada beberapa contoh ya, perangkap udara atau sekat sekat air dan sebagainya ya. Ini ada syarat-syarat perangkap udara, yaitu satu, kedalaman air tertutup, kemudian konstruksinya harus bersih, tidak menyebabkan kotoran tertahan ya, yang akan mengendap. Kemudian konstruksi perangkap harus sedemikian rupa sehingga fungsi air sebagai penutup itu tetap terpenuhi. Artinya penutup memungkinkan masuknya serangga dan gas melalui pipa pembuangan. Nah, kriteria yang harus dipenuhi yaitu selalu menutup kemungkinan masuknya gas atau serangga, kemudian mudah diketahui dan diperbaiki kalau ada kerusakan, kemudian dibuat dari bahan yang tidak berkarat. Konstruksi perangkap harus cukup sederhana agar mudah membersihkannya, karena endapan kotoran lama-lama akan terjadi. Kemudian kelima, perangkap tidak boleh dibuat dengan konstruksi di mana ada bagian bergerak ataupun bidang-bidang tersembunyi yang membentuk sekat penutup. Jadi memang harus terpenuhi juga ya. Nah, ini jenis-jenis perangkapnya. Ini dikelompokkan yang dipasang pada alat plumbing, kemudian ada juga yang dipasang pada pipa pembuangan, kemudian yang menjadi satu kesatuan dengan alat plumbing, dan seperti kloset dan sebagainya itu kan satu kesatuan ya. Jadi ada perangkapnya, kemudian ada tempat penampungan kotorannya. Kemudian yang dipasang di luar gedung dan sebagainya. Itu ada beberapa contohnya. Nah, ini yang umum itu seperti ini, yang ada di pasaran seperti ini, atau yang sering kita temui ya di lapangan atau di proyek itu seperti ini. Di sini perangkap yang berbentuk P ya, ini berbentuk S, ini berbentuk U, dan ini berbentuk tabung. Ini dari beberapa perangkap. Nah, ada juga yang seperti botol. Nah, biasanya pada wastafel ya, kan ada yang bagian bawahnya ya seperti toples gitu, yang terbuat dari logam. Nah, itu juga perangkapnya. Itu juga ada airnya di situ. Nah, diusahakan air yang tergenang di sini itu tidak hilang. Di sini juga ada ketentuannya. Dan kalau misalnya terlalu nekuk ke sana gitu ya, memang benar-benar tertahan. Nah, tapi ya kurang efektif dan mungkin kesulitan ya. Kotoran itu akan kesulitan keluar. Nah, ini yang berbentuk U ini biasanya ada di halaman, biasanya di halaman untuk menjaga aliran balik, misalnya dari septic tank. Nah, bagian yang atas ini biasanya ini ada penutupnya berbentuk ulir. Misalnya kalau ini berbahan PVC, di sini ada ditutup menggunakan, jadi ada dratnya ya, ada dratnya, ada ulir. Sama halnya dengan yang ini. Nah, ini sama juga ini di sini ada kalau misalnya arah masuk, ini arah keluarnya ke sini. Ini ada perangkat. Nah, kalau yang ini dari bak kontrol ya. Kalau bak kontrol seperti ini. Jadi di sini ada masuk ke sini. Jadi bagian yang sini mau masuk ke sini itu nggak masuk karena dia harus menyelam dulu ke sini baru. Jadi air ini harus benar-benar tergenang. Kalau alirannya dari sini. Itu yang sering digunakan di dalam bangunan itu ini ya, di rumah-rumah juga seperti ini. Kemudian, nah ini aja perangkap lemaknya. Nah, dulu kan biasanya ada yang di rumahnya itu kurang lebih konstruksinya seperti ini ya. Ada yang perangkap lemak seperti ini. Cuma di sini ada sekat tegak sini. Sekat ini di sini ada lubang. Jadi ketika ada aliran dari sini menuju ke sini, kemudian ke sini, ke lubangnya baru ke sini kembali.
Nah, lemak yang tergenang bisa dikeluarkan. Jadi kebalikan dari perangkap udara yang ini. Tetapi sekarang sudah ada yang kecil, yang portable. Jadi perangkap lemak nangkapnya itu di tempat di dekat cuci piring misalnya. Nah, ini sudah banyak juga di pasaran. Jadi yang terbuat dari plastik, itu ada penutupnya, tinggal nyambungkan saja misalnya ke bagian eh, tempat cuci piring tersebut ya, ke bagian pembuangan atau ke ya lubang lubang buangan dari sink ya, disambungkan dan bisa dicek setiap saat apakah apa, kotorannya atau minyaknya sudah cukup jenuh. Nah, kalau cukup jenuh misalnya sudah banyak, itu tentunya harus dibuang, dibuang. Nah, kalau ini langsung misalnya dari tempat cuci piring kan ada minyaknya, bekas minyak goreng, apa, bekas makanan dan sebagainya. Nah, kalau disalurkan ke bak kontrol atau ke pembuangan, ke bak peresapan misalnya, itu akan mengakibatkan ya mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama sangat dimungkinkan mengendap ya, mengendap sehingga tersumbat di dalam pipa. Nah, salah satu cara penanggulangannya yaitu mungkin bisa menggunakan pengrojok yang menggunakan tadi ada yang menggunakan spring atau fer, ada juga menggunakan bambu yang panjang itu dirojok begitu. Nah, ada juga yang menggunakan bahan kimia, misalnya menggunakan soda api ya. Jadi salah satu ujung yang ada di ujung paling tempat keluarnya yang mau masuk ke peresapan itu ditutup dulu, kemudian baru digelontorkan cairan air dengan soda api dengan konsentrasi tertentu, lalu dibanyakkan, didiamkan, kemudian dia akan larut, akan bereaksi dengan uh, padatan minyak tadi yang bentuknya itu kurang lebih seperti lilinnya, kerasnya itu seperti lilin dan putih. Nah, itu larut, nah, baru bisa lancar air. Akan tetapi kalau misalkan kotorannya yang berbentuk di tempat mandi misalnya, itu biasanya rambut itu akan menggumpal, lama-lama bisa mengakibatkan menyumbat. Nah, biasanya akan tersangkut dulu pada sambungan, biasanya pada belokan. Nah, lama-lama akan numpuk, 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 numpuk. Nah, akhirnya ya ketika dibilas itu air tidak mengalir dengan lancar dan bisa kembali lagi, ya berarti kan harus diperbaiki. Nah, kalau yang misalnya diakibatkan oleh rambut tersebut, itu mau tidak mau harus menggunakan seperti yang tadi alat uh, pembersih sumbatan ya, menggunakan per ya, atau spring atau mungkin belahan bambu yang dirojok. Cuma kesulitannya kalau tidak ada lubang inspeksi, katakanlah pipa pembuangannya itu belok, apalagi beloknya itu spontan gitu ya, menggunakan pipa elbow, yang nakuknya kan tidak landai ya, beda dengan band gitu. Kalau sambungan band itu kan radiusnya atau R-nya itu kan lebih lebih besar, jadi tidak nakuk. Jadi sangat dimungkinkan alat pengerjok itu bisa belok. Gitu. Tapi kalau nakuk 90 derajat atau yang kita sering jumpai itu elbow atau kni gitu ya, itu akan kesulitan kalau tidak ada lubang infeksi. Jadi baiknya harus ada lubang infeksi. Jadi seperti yang gambar pada perangkap lemak itu bagian atas ini di sini ada lubang pembersih. Nah, ini harus harus ada lubang untuk kontrolnya ya, atau lubang infeksi atau lubang pembersih. Jadi ini bisa langsung di ke sini.
Nah, ini clean out atau lubang bersih atau lubang infeksi ya, dan bak kontrol ya. Ini sama-sama alat kontrol ya, alat kontrol ketika ada masalah pada saluran tersebut. Jadi di dalam gedung perlu dipasang lubang pembersih, sedangkan di luar gedung dipasang bak kontrol, yaitu lubang yang digunakan untuk pembersihan pipa. Ini harus satu kesatuannya pada instalasi sistem air buangan itu. Benar-benar tercover semuanya. Lubang pembersih harus dipasang pada lokasi sebagai berikut. Jadi pertama awal dari cabang mendatar atau pipa pembuangan gedung. Jadi awal cabang yang mendatar. Kemudian pada pipa mendatar cukup panjang. Kemudian pada belokan, nah ini pembuangan dengan sudut 45. Kemudian di bawah pipa tengah atau dekatnya. Jadi istilahnya inilah kriteria penempatan lubang pembersih. Jadi kalau misalkan pada pipa mendatar atau pipa pembuangan gedung, itu biasanya kalau misalnya dalam keadaan lurus itu mungkin uh, batas kemampuan dari alat untuk membersihkan misalnya. Jadi misalnya dalam keadaan lurus, panjang lurus misalnya dalam misalkan ada 20 meter. Nah, itu langsung aja 20 meter ya. Misalnya interval 20 meter jangan. Jadi mungkin tiap 10 meter misalnya di antaranya kalau satu pembuangan dari awal sampai ke depan, tengah-tengah mesti ada pipa atau pipa clean out atau bak kontrol dan atau lubang pembersih. Ya seperti kita juga pernah mungkin lihat di trotoar ya, terutama untuk sistem pembuangan drainase ya. Itu kan suka ada kotak itu ya mungkin jaraknya berapa uh, antara di atas selokan itu mungkin ya sekitar 15 meter ada lagi bahkan itu ada lubang ya. Kemudian ada 15 meter lagi ada lagi dan sebagainya. Nah kalau misalnya pada belokan juga ini terutama kalau misalnya tekukan belokan di 45 derajat. Nah ini contoh gambarnya. Di sini ada ruang pembersih pada belokan di sini, makanya disebut di ujung ini harus ada bak kontrol. Ini ada sambungannya, sisa air buangan atau air kotor, dan di sini ada sambungannya. Dan di sini ada lubang kontrolnya. Jadi kurang lebih yang antara yang tadi. Ilustrasinya seperti itu. Di sini ada lubang pembersih. Ini pipa air kotornya. Di sambungan pipa ada lubang pembersih juga yang ini ada sekat air. Baru baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Baik, kita lanjutkan. Ini salah satu contoh ya pemeriksaan kebocoran. Nah, ini biasanya uh, kebocoran itu ya akibat dari kurang perawatan ya. Apalagi kalau misalkan pipa-pipanya terbuat dari logam ya, dari pipa galvanis misalnya. Itu kan meskipun ada lapisan galvanisnya, tentu lama kelamaan kalau misalkan tidak dirawat atau mungkin kena benturan atau mungkin apa gitu, ya tetap berkarat juga ya. Apalagi kalau misalkan sumber airnya atau air yang dialirkannya itu banyak mengandung zat besi, itu akan cepat
mengendap di dalam salurannya sehingga lubang saluran yang tadinya katakanlah 3/4 in itu akan mengecil. Nah, yang ada pada dinding pipanya itu akan terjadi endapan-endapan sehingga mengakibatkan saluran airnya tidak lancar dan mengakibatkan penyumbatan. Nah, kalau misalnya penindak lanjut atau cara menindaklanjutinya yaitu dengan cara ya seperti tadi. Jadi menggunakan per untuk merojoknya. Tapi kalau misalkan sangat membatu itu ya akhirnya harus menginstalasi kembali ya. Baik, sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan. Pak izin bertanya Pak. Boleh silakan. Terkait sistem fan atau pipa fan yang tadi Pak, Ya, untuk penempatannya itu apakah harus harus sebelum pipa buangan air kotor atau bisa setelah pembuangan pipa air kotor bagaimana? untuk pemasangan pipa fan Pak? Nah, jadi kita dulu ya. Ini kita lihat di slide yang 3D-nya ya. Nah, ini nih. Pipa pen. Nah, ini nih. Ini kan ada pipa pen ya. Coba telusuri. Ini kan wastafelnya. Nah, wastafel itu di bagian pembuangannya itu harus ada pipa yang keluar. Tapi ya tentu harus di atas ini kan, jangan dipasang di bawah. Kalau nanti di bawah ini mungkin bisa mengalirkan. Jadi ini ke atas baru ini ada pipa pen yang berikutnya ke sini. Nah, ke sana. Jelas nggak ini di gambar ini? Kok nggak ada Oh ya Pak, suaranya ya? jelas Pak. Jadi kalau ntar mestinya harus searching dulu yang supaya lebih jelas ya. Soalnya di sini memang hanya diagram satu garisnya. Ini kan ada di sini, cuma di sini ada wastafel, kemudian kloset ada nggak di sini? Oh ini nih ya WC kan ini water closet. Nah ini kan kloset katakanlah ya kloset dua ya. Jadi mungkin dinding sebelah sana, ini dinding sebelah sini ya. Nah ini di bagian pertemuan ini ada yang tipe ke atas. Ini langsung di paralel dengan instalasi yang lainnya. Di sini kan ada pipa ventilasi juga. Kemudian di sini ada bak cuci tangan misalnya ya. Nah, ini dipasang di sini paralel. Ini yang ke atas ini. Kelihatan nggak? Nah, ini nih yang ini. Terlihat Pak. Nah, itu. Terbayang nggak nih? Nggak dari Terbayang Pak. bayang ya. Memang bagusnya sih mungkin ada di di Google ya yang memposting mengenai penempatan pipa pen. Nah, nanti Bapak bisa kalau misalkan nemu bisa benar nggak gitu kan bisa didiskusikan. Jadi ini kan tipikal ini mungkin ada dinding, kemudian ada masing-masing yang WC-nya yang sebelah sini, ada yang WC-nya sebelah sana. Yang bawah kan WC-nya sini, WC-nya sana. Ini ada dinding.
Nah, di sini bisa pasang pipa ventilasi. Yang ini misalnya ada pipa ventilasi ini nanti digabung ini ke atas. Jadi ujungnya yang ini nih, ujung. Ya, baik yang lainnya barangkali ada lagi yang ditanyakan silakan. Mohon izin Pak, Ya, silakan. izin ya Pak, saya Anang Pak, izin bertanya. Maaf Ya, boleh. sebelumnya apabila sudah dijelaskan Pak, Ya, Mak, silakan. bertanya terkait diameter dari pipa ventilasi, Pak. Oh ya, jadi sebenarnya untuk diameternya ya maksudnya ya, diameternya itu sebenarnya tidak perlu besar, tidak perlu besar. Jadi ketika di saluran cabangnya di sini nih, ini biasanya ada yang cabang ini kan saluran katakanlah saluran utamanya ini kalau misalkan untuk dari WC ya, dari WC itu biasanya sekitar 4 in ya, adalah sekitar 4 in, diameternya kurang lebih 10 cm ya, 4 in. Di sini ada cabang misalnya berbentuk T, T tapi melengkung gitu ya. T tapi ada radiusnya ya. Nah, biasanya di atasnya itu ada lubang lagi. Ada penyambung lagi, biasanya mungkin sekitar setengah inci ya. Jadi pipa yang untuk ventilasi ini kecil, setengah inci, kecuali kalau yang tadi Bapak bicarakan mengenai bisa langsung jadi pipa pen basah istilahnya. Nah, kalau pipa pen basah itu dalam satu saluran, misalnya pipa tegak untuk pembuangan air kotor dari beberapa kloset misalnya ya, itu bisa dilangsungkan, itu langsung ngebuang jadi di samping pipa pen dan juga pipa salurannya. Kan jarang sekali kalau misalkan airnya itu penuh di seluruh permukaan diameter pipa gitu. Terbayang nggak? Mungkin yang dimaksud itu seperti pipa ventilasi dari wastafel kayak gitu ya Pak. Jadi saluran pembuangan sekaligus nanti ke atasnya ada buat ventilasi itu bukan Pak? Iya, jadi di bagian belakangnya itu untuk wastafel ya bisa langsung gitu. Bisa langsung sebagai pipa pen, tapi jangan sampai di udara di ruangan. Jadi maksudnya ujung-ujung dari ujung pipa pen yang seperti di sini, ini jangan sampai ada di dalam ruangan. Jadi harus menembus ke atap gitu, ke udara bebas. Mungkin ada di terhalang oleh plafon lah gitu. Oh baik Pak, terbayang Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Barangkali yang lainnya. Kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan malam ini mungkin dicukupkan sekian ya. Jadi nanti ini akan dikirim ke grup mengenai materinya. Teteh-tetehnya kemana ini? Nggak ada yang menanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Belum ada. Ya, baik. Begitunya. Jadi ini nanti dikirimkan ke grup, nanti dipelajari. Yang bisa, misalnya kalau misalnya ada yang menanyakan, bisa di lain kesempatan ya. Baik, untuk pertemuan malam ini mungkin cukup sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, sehat-sehat Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.